Selamat datang sahabat Pisces untuk tarot reading bulan Juni ya, general reading. Aqua diharapkan dirimu untuk bisa objektif ya dalam menyelesaikan. Pisces Musa adalah Pisces ya, ini Pisces ya. Saya konsentrasi lagi nih. Pisces diharapkan dirimu untuk terus bisa objektif ya, untuk bisa berpikir jernih walaupun dirimu nggak suka ya. Maksudnya nggak suka terhadap orang-orang itu, nggak suka terhadap pekerjaan itu. Jadi antara emosi dengan rasional, diharapkan dirimu lebih rasional. Jangan memikirkan emosi saja. Jangan terbawa oleh emosi maksudnya. Walaupun dirimu pengen banget, walaupun dirimu juga pengen waktu luang atau bahkan nggak suka dengan beberapa orang, tapi ternyata penilaian itu malah membuat, jika dirimu melakukan penilaian secara emosi, itu justru membuat dirimu tidak kredibel. Karena itu usahakan untuk memutuskan sesuatu itu berdasarkan rasional kita, logika kita yang bisa diterima oleh akal sehat. Itulah diharapkan untuk bisa objektif apapun bentuk permasalahan yang dirimu terima. Oke ya. Nah, saya untuk detailnya lagi ke keuangan. Keuangan dirimu Pisces tidak ada yang berubah. Entah itu pemasukan, entah itu pengeluaran. Jadi manage dengan baik. Kalau tidak terlalu ada beberapa produk yang sebenarnya sih nggak terlalu urgent, nggak terlalu penting-penting amat ya, nggak usah, jangan dibeli itu. Jadi biasa saja, seperti biasanya saja gitu maksudnya. Karena memang akan selalu ada produk yang lebih menarik, secara kualitasnya lebih bagus, tapi secara harga itu jauh di bawah harga pasar. Akan bermunculan banyak seperti itu ya. Karena itu kita harus benar-benar pintar mengatur, mengolah keuangan itu agar kita bisa bertahan sampai 6 bulan ke depan. Bukan bertahan ya, nanti kalau sekarang ini nggak dirimu rem, nanti jadi kebiasaan. Jadi nggak punya beberapa simpanan yang akan bisa dipergunakan untuk beberapa bulan ke depan. Karena inilah pentingnya untuk menyimpan, untuk saving, untuk invest. Nah, jadi usahakan selalu ada beberapa bagian yang bisa disavingkan atau diinvestkan ya. Untuk masalah karir seperti tadi udah saya sentil di depan. Walaupun ada orang yang tidak dirimu suka, entah itu rekan kerja, entah itu pola pemikirannya dirimu nggak suka, entah itu karena penampilannya dirimu nggak suka, tapi ingatlah untuk membuat keputusan secara logika, rasional. Nah ini, walaupun dirimu nggak berada pada situasi yang tidak dirimu suka, karena ya dirimu anggap itu percuma saja. Tapi ternyata jika dirimu melontarkan opini itu yang membuat dirimu tidak kredibel, baik di mata rekan kerja atau di mata atasan. Karena dirimu bulan Juni akan berada pada suasana yang seringkali dirimu gak nyaman, entah itu orang-orangnya yang membuat dirimu gak nyaman, perilakunya atau penampilan bahkan, atau cara penyampaiannya. Sekali lagi, jika itu yang dirimu kemukakan sebagai alasan, itu tidak akan diterima. Kalau jika dirimu mengemukakan alasan bahwa dengan memberikan alasan yang bisa masuk akal ya, dengan akal sehat, misalnya karena dirimu nggak suka dia karena misalnya jarang datang saat rapat, selalu terlambat
Nah, sudah beberapa kali terlambat itu mungkin masih bisa diterima. Kalau dirimu nggak suka karena saya nggak suka, kenapa nggak suka aja, orangnya gitu, nggak bisa gini-gini, itu malah membuat dirimu nggak apa ya, malah dirimu yang dianggap itu aneh gitu loh, malah dirimu dianggap tidak bisa bekerja sama, bukan dianya. Nah, jadi hati-hati ya dalam hal mengungkapkan suatu opini, satu pendapat. Bisa jadi kalau dirimu salah mengungkapkan pendapatmu, maka yang salah adalah dirimu, bukan orang lain yang dirimu diskusikan tadi. Itu saran saya saja ya. Dan juga perhatikan untuk hubungan tertulis. Hati-hati dalam membuat suatu kata-kata, karena nanti kata-kata itu yang justru akan, jika kata-kata ini tidak jelas, tidak jelas dan justru bisa membuat banyak arti, itu yang bahaya. Jadi ambigu banget gitu. Jadi hati-hati banget, silakan untuk ditelaah lagi, diskusikan saja dulu, pakai kata-kata atau kalimat yang benar untuk urusan yang tertulis ya. Untuk yang berbisnis, saya ke yang berbisnis. Oke, bisnis. Ya. Ada peluang untuk lebih menguntungkan, pasar yang lebih besar, rekan kerja yang lebih, modal yang lebih banyak, atau modal yang lebih mudah likuiditasnya. Ada berbagai macam cara yang lebih. Nah, kalau tidak dirimu perhitungkan baik-baik secara positif dan negatifnya, tentu hal itu akan sia-sia saja. Maka pilihlah hal yang lebih baik, tapi lebih kecil risikonya. Pikirkan baik-baik dulu, cari hal-hal yang lebih baik keuntungannya dan lebih kecil risikonya. Keren kan? Oke, untuk urusan yang job seekers, oke. Bagi yang mendapatkan atau sukses ya, bagi yang sudah melampaui tahapan akhir, sukses. Apapun itu. Walaupun seringkali dirimu akan bukan seringkali, ada beberapa Pisces yang mendapatkan tempat kerja yang mungkin tidak di dekat rumah gitu ya, jauh lah dari tempat tinggalmu. Tapi ini kan hal yang menarik gitu kan, dirimu juga suka kok sebenarnya ya. Selamat saja, selamat. Oke, saya nggak bisa lama-lama karena memang ini membahagiakan gitu buat seorang Pisces. Sekarang saya ke yang untuk urusan asmara. Asmara Pisces single. Sepertinya dirimu tiba-tiba ada perasaan jatuh cinta. Sebetulnya sih dia pun juga ada. Ya tinggal caramu untuk menunjukkannya ya. Jadi ini tinggal aplikasinya. Tinggal implementasi dirimu bagaimana menyampaikannya. Kan sebenarnya juga ada ketertarikan di antara yang di sana. Oke, untuk urusan asmara yang couple Pisces. Oke, Pisces. Ini bukan hal yang besar kok ya. Ini karena beda pandangan saja ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus perlu waktu untuk dicerna. Kalaupun ada yang sakit hati ya wajar lah, tapi memang nggak cepat untuk menerima perubahan itu dan nggak cepat untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi lebih baik perhatikan dulu atau menunggu dulu saja. Jangan agresif jika pasangan menunjukkan itu. Ya, lebih baik diam dulu saja ya, bisa ya, daripada nanti malah nggak selesai urusannya. Oke, dari Cups
zodiak ini punya kesamaan yang sama, yaitu untuk bisa mencintai diri sendiri rupanya. Ya, jadi di sini walaupun dirimu bersama ya, entah bersama teman, bersama pasangan atau bersama rekan kerja, tetap diharapkan dirimu untuk bisa menyayangi diri sendiri lebih besar daripada apa yang dirimu tunjukkan kepada orang lain. Nah, ini persamaannya di situ. Nggak tahu kenapa ada satu cups ya, ke suatu rumpun zodiak yang berdekatan gitu ya, yang membuat ada persamaan di sini. Nah, kalau dirimu pingin waktu, yaitu mungkin dirimu bukan menjauh, tidak, tapi lebih banyak diam, mungkin lebih banyak diam dan lebih banyak menyendiri, lebih banyak enggak responsif kalau terjadi perbincangan atau terjadi pembicaraan yang begitu lucu, begitu humor, tapi dirimu enggak responsif banget ya. Itu hak setiap orang ya. Hak setiap orang. Nah, ada waktunya untuk bisa mencintai diri sendiri, tapi sekarang sepertinya dirimu lebih mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati mereka, dirimu nggak akan terlalu sakit hati juga ya. Dirimu seperti menerima jika ada beberapa orang yang tidak bisa menerima dirimu, dan dirimu pun juga, orang lain pun juga akan menghargai dirimu, karena dirimu pun juga nggak terlalu, sepertinya sih nggak terlalu agresif, nggak terlalu memaksakan kehendak juga jika dirimu ditolak. Andai kata dirimu maju pun juga sebetulnya akan diterima gitu. Tapi sepertinya dirimu sangat perhitungan dan sangat hati-hati. Ini suatu keputusan yang luar biasa. Pisces, see you soon.